Hai Kak, yuk kita lanjut lagi. Dua orang miskin Suuzu mengutuk dengan suara rendah. Setelah mengaisnya dan menelan semua logam seperti senjata, ditemukan bahwa mangkuk hitam itu memiliki tidak lebih dari 5 tetes cairan cian, yang berarti nilainya hanya 500 tael. Keduanya diselesaikan dan diserahkan pada harimau dan singa, tetapi harimau dan singa berada di luar kendali pada saat ini, dan menjadi ganas dan sangat ganas. Mereka langsung menggigit Suuzu beberapa kali, seperti anjing gila. Suuzu tercabik-cabik oleh Graber. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat, tetapi meskipun demikian, cakarnya merobek pakaiannya hingga hancur. Made, aku akan membunuhmu jika kamu tidak patuh, kata Suuzu dengan kejam. Dia menekannya dengan kekuatan, jadi dia hampir tidak membiarkannya bergerak maju, tetapi kecepatannya hampir sama dengan kecepatan berjalannya. Tetapi bahkan jika ditekan dengan kekuatan, harimau dan singa masih menjadi ganas dari waktu ke waktu, menyerangnya dengan mengerikan. Suuzu sudah melangkah ke kota, menekan harimau dan singa yang semakin ganas ini, dan dia sedikit mengernyit. Apakah harimau dan singa ini membutuhkan cara khusus untuk mengendalikannya? Mustahil baginya untuk menekan harimau dan singa sepanjang waktu, tetapi begitu dia melepaskan harimau dan singa, itu menjadi kekerasan, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan dia sakiti. Suuzu memikirkannya, karena dia tidak bisa mengendalikannya, dia mungkin juga menjualnya untuk mendapatkan uang. Mungkin ada yang tahu cara mengendalikan harimau dan singa. Hanya saja Suuzu telah lama berjualan, dan masih tidak ada yang peduli, dan banyak orang memandangnya seperti orang bodoh. Baru pada saat itulah Suuzu tahu bahwa harimau dan singa harus dijinakkan sejak kecil, dan bahwa orang yang tumbuh bersamanya dapat mengendalikannya. Saudaraku, sebuah tunggangan yang tidak bisa duduk sama sekali. Siapa yang akan membelinya? Apakah kamu bodoh? Seseorang mengejek Suuzu. Suuzu marah dan menatap pria itu. Siapa bilang tidak ada yang akan membelinya? Jika kamu bisa menjualnya, aku pikir kamu luar biasa. Orang yang ditatap oleh Suuzu juga memandang Suuzu dengan jijik. Tunggu, Suuzu sangat kesal dengan penghinaannya. Mengapa dia berpikir dia tidak bisa menjualnya, jadi dia akan menjualnya padanya. Jika kamu bisa menjualnya, kamu akan menjadi kakak laki-laki tertuaku di masa depan. Pria ini juga seorang pria pemarah, dan dia berselingkuh dengan Suuzu. Itu yang kamu katakan? Suuzu melirik ke pihak lain, dan kemudian berteriak di jalan, daging harimau dan singa yang baru disembelih, segar dan lezat, dan satu-satunya yang menjualnya. Bocah laki-laki yang menaikkan standar dengan Suuzu, menatap Suuzu dengan mata ternganga, bagaimana ini bisa nyata? Remaja itu masih bingung, ketika dia melihat bahwa Suuzu benar-benar menegosiasikan harga dengan orang-orang, menjualnya langsung sebagai harga daging, dan bahkan membantu orang menyembelih dan menjualnya sepotong demi sepotong. Dalam pandangan Suuzu, karena dia tidak bisa menjadi tunggangan, Anda tidak bisa membiarkan dia menyakiti orang, jadi mengapa menyimpannya? Mungkin juga berubah dengan uang sungguhan, murah itu murah, dan berapa perak. Tapi pemuda itu akan meragukan hidupnya. Apa yang kamu bercanda? Seekor harimau dan singa bernilai setidaknya 5.000 tael. Anda sekarang langsung disembelih dan dibeli sebagai daging. Bisakah ini dijual seharga 100 tael? Gila? Dari mana anak hilang ini berasal? Melihat pakaian yang dikenakan Suuzu, dia sebenarnya adalah anggota Sekte Juntian. Apakah semua murid Sekte Juntian saat ini begitu baik? Bisakah harimau dan singa tunggangan langsung disembelih dan dijual sebagai daging? Apakah para tetua divisinya tahu bahwa dia sangat sombong? Harimau dan singa dijual sebagai daging, hampir tanpa tangan Suuzu, dan mereka dengan cepat dijarah. Orang biasa, berapa banyak orang yang bisa makan daging binatang seperti itu? Melihat Suuzu, yang menghitung kurang dari 100 tael perak dengan senyum di wajahnya, pemuda itu bergumam dalam hatinya betapa bodohnya penggemar uang. Tidak peduli seberapa sedikit nyamuk,
mereka tetap daging. Bagaimanapun, mereka milik Sekte Juntian, jadi mengapa tidak mengirim mereka kembali padanya? Sangat menyenangkan bisa menukar perak, tidak peduli seberapa sedikit. Siapa namamu? Suuzu meletakkan perak di tangannya dan meletakkan satu tangan di atas bahu bocah itu. Siapa yang kamu panggil adik laki-lakimu? Anak laki-laki itu berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa aku? Saya Xuan Wei, dan kota Xuan ini milik saya. Saya seorang pria yang memiliki sebuah kota, jadi jangan terlalu dekat. Saya adalah orang yang memiliki seluruh Yuzu, apakah saya pernah memamerkannya? Suuzu berpikir dalam hati siapa yang tidak akan meledakkannya, dan berkata dengan santai, jika bukan karena Anda hanya menginginkannya untuk mengenaliku sebagai kakak laki-laki tertua, bolehkah aku memintamu menjadi adik laki-laki? Seseorang harus sadar diri. Memiliki seluruh Yuzu Xuan Wei tidak boleh mempercayainya, tetapi melihat Suuzu dapat langsung membantai seekor tunggangan seperti harimau dan singa dan menjualnya sebagai daging. Xuan Wei merasa bahwa orang ini pastilah sosok yang sangat penting di Sekte Kuno Juntian. Memikirkannya seperti ini, saya merasa bahwa orang ini memiliki identitas yang cukup untuk menyebut dirinya saudara. Kamu adalah master puncak Sekte Juntian yang mana? Kata Xuan Wei. Suuzu tertegun sejenak, dan kemudian dia berpikir bahwa karena pakaiannya robek oleh harimau dan singa, dia mengambil satu set pakaian dari salut Zhao Hao untuk dipakai. Namaku Zhao Hao. Suuzu menjawab. Zhao Hao. Xuan Wei bertanya-tanya, apakah ada orang bernama Zhao di antara para raksasa Sekte Juntian? Oh, adik laki-laki, saya mendengar bahwa Anda akan pergi ke Daozong. Saya tidak tahu apakah Anda dapat pergi bersama. Suuzu berpikir bahwa itu adalah Anda, dan tugas membawa saya ke Daozong jatuh pada Anda. Xuan Wei tampak bingung, kapan saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Daozong? Kemudian dia berkata dengan marah, aku bukan adik laki-lakimu, aku memperingatkanmu, jangan panggil aku adik laki-laki, atau aku akan diterima. Oke, aku tahu. Aku tidak akan menelepon lagi. Adik kecil, kata Suuzu. Xuan Wei terlalu malas untuk memperhatikan Suuzu, berbalik dan berjalan keluar. Terlepas dari asal-usulnya dari Sekte Juntian, dia tetap bahagia di Xuancheng. Dapat dilihat bahwa Suuzu mengikuti, dan Xuan Wei berteriak, saya akan menghadiri konferensi Konfusianisme Besar Akademi Jixia. Apa yang Anda lakukan dengan saya? Suuzu menyipitkan matanya, Akademi Jixia apakah mereka juga ada? Pertemuan sastra macam apa? Suuzu bertanya. Xuancheng juga merupakan tempat orang-orang luar biasa. Setiap beberapa tahun, pasti akan ada sarjana hebat untuk merekrut murid Akademi Jixia. Kali ini, tentu saja, juga melalui Wenhui untuk merekrut murid. Tapi, kali ini standar tidak terbayangkan, dan itu benar-benar dikirim. Seorang sarjana hebat akan datang. Xuan Wei terkejut. Suuzu terdiam beberapa saat dan berkata, bagaimana kekuatan sarjana besar ini? Xuan Wei berkata tidak ada bandingannya dalam belajar, saya tidak pernah berlatih. Kalimat ini membuat Suuzu sangat gembira, berpikir bahwa kekuatannya tidak terlalu bagus. Itu tidak harus mengenali dirinya sendiri. Tempat rusak Akademi Jixia terlalu memalukan untuk menyesatkan anak-anak. Suuzu memiliki kesan yang sangat buruk tentang Akademi Jixia. Xuan Wei tercengang, dia belum pernah melihat orang yang berani memarahi Akademi Jixia. Apakah Sekte Juntian telah membengkak sedemikian rupa sekarang? Apakah Anda harus berkenalan kembali dengan Juntian? Mari kita pergi dan melihat bagaimana cendekiawan Konfusianisme yang hebat itu tak tertandingi. Saya pikir itu nama palsu. Suuzu berpikir dalam hati, Akademi Jixia, jika saya bisa membuat Anda jijik sekali, saya akan membuat Anda jijik sekali. Kalau tidak, saya benar-benar berpikir saya adalah pemimpin dunia Tao. Hari ini, saya akan menamparkan wajah Konfusianisme Anda yang hebat terlebih dahulu, sehingga Anda akan lebih rendah hati di masa depan. Dalam hal melakukan sesuatu,
Anda tidak akan pernah kalah dari orang lain. Jika Anda membuat saya marah, saya harus membuat marah keluarga Anda. Tuan Chong Nian, sarjana besar dari Akademi Jixia. Konfusianisme yang hebat, sosok yang paling dihormati di Akademi Jixia kecuali untuk menawarkan anggur. Bahkan jika itu adalah persembahan anggur, seseorang harus bersikap sopan di hadapan Konfusianisme agung. Konfusianisme hebat adalah karakter di peringkat kedua Akademi Jixia. Setiap Konfusianisme hebat di Akademi Jixia dianggap sebagai raksasa. Konfusianisme hebat sulit didapat, bahkan di Akademi Jixia, tidak banyak Konfusianisme hebat, masing-masing berpengetahuan dan berbakat. Secara khusus, Tuan Chong Nian tidak berlatih seni bela diri, tetapi hanya menjadi sarjana Konfusianisme berdasarkan Wendao, yang membuktikan bahwa pengetahuannya luar biasa. Hanya ada sedikit penganut Konghucu hebat di dunia, dan Tuan Chong Nian adalah satu-satunya penganut Konghucu hebat yang sering tampil di depan umum. Ketika Su Wuzu dan Xuan Wei datang ke Wenhui, mereka semua mendiskusikan puisi dan puisi. Mengikuti Xuan Wei, Su Wuzu pergi jauh-jauh ke Wenhui tanpa halangan. Dalam perjalanan, beberapa orang memberi hormat dan memanggilnya pemilik kota. Su Wuzu tercengang, berpikir bahwa pria ini sebenarnya adalah pria yang memiliki kota. Terkejut melihat Su Wuzu, Xuan Wei berkata dengan ragu-ragu, masih terlambat untuk memeluk pahaku, jadi aku dengan enggan menerima adikmu. Ini hanya penguasa kota, saya benar-benar berpikir itu luar biasa. Saya tidak berani mengatakan identitas saya, karena takut menakuti Anda. Su Wuzu berkata dengan ekspresi jijik, Anda pergi ke Sekte Juntian untuk bertanya, saya Zhao Hao di Sekte Juntian. Mereka semua berjalan menyamping, apa kamu seorang Xuan Cheng? Asli atau palsu? Xuan Wei memandang Su Wuzu dengan curiga, tetapi tatapan jijik dan jijik Su Wuzu menunjukkan aura yang agak mulia. Anda akan tahu bahwa Anda berhasil. Oh, berapa banyak yin dan kebajikan yang telah Anda kumpulkan untuk memiliki keberuntungan seperti itu. Su Wuzu menepuk bahu Xuan Wei dengan penuh semangat dengan tangannya, berpikir bahwa dia tidak peduli. Jika itu benar atau tidak, mari kita menggertakmu dulu. Pusat Wenhui adalah Tuan Chong Nian, dan semua orang berputar di sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, para murid akan mengomentari artikel, puisi, dan memasuki Akademi Jixia untuk mendapatkan persetujuannya. Merchong Nian mengobrol dan tertawa dengan sekelompok sarjana, dan kalimat emas itu diulang, yang menarik banyak kekaguman dan kegembiraan dari para sarjana yang hadir. Jika kamu memamerkan pengetahuanmu, kamu juga bisa menjadi seorang Konfusianisme yang hebat. Lalu aku bisa menjadi orang suci. Su Wuzu tidak menyukai orang-orang di Akademi Jixia, jadi dia hanya bisa mencibir apa yang dia lakukan. Xuan Wei tidak bisa menahan diri untuk menjauh dari Su Wuzu saat ini. Orang ini benar-benar mulut terbuka, jika seseorang mendengar ini, itu tidak akan disemprotkan sampai mati. Tampaknya orang ini benar-benar terbiasa menjadi sombong, jika tidak, beraninya dia menghina Konfusianisme hebat seperti ini. Tuan, apakah Anda sangat puas dengan begitu banyak puisi yang kami kirimkan kepada Anda? Seorang cendekiawan bertanya. Kalimat ini membuat semua orang terdiam, dan mereka semua menatap Tuan Chong Nian dengan mata berapi-api. Semua orang ingin diakui, selama mereka disetujui untuk masuk Akademi Jixia, mereka akan berhasil 70%. Para siswa yang hadir, siapa yang tidak ingin memasuki tanah suci tertinggi ini? Xuan Cheng selalu menjadi tanah orang-orang luar biasa dan orang-orang berbakat. Kali ini, di antara kamu, ada juga beberapa puisi dan artikel bagus. Seperti lagu Liu Huai. Perpisahan dengan Raja Malam. Ketika kucing terbang menjauh dari Jiangling, ketika bunga teratai mekar, mereka pergi ke Xuan Cheng. Perasaan dunia telah tersebar oleh awan, dan kesedihan akan tumbuh dengan air sungai. Lagu ini oleh Li Wenwen. Ruang bunga. Alis memudar untuk tidur.
Cuning riasan air mata. Pipa Yuping hangat dan sedikit harum. Dengarkan lebah membuka jendela. Zeng debu setengah riasan. Tanda sutra berbentuk setengah persegi. Khawatir akan memberitahu Cuyang. Netflix sedang sibuk. Itu puisi yang bagus, tapi apa di usia Anda, ada perasaan shock dan paksa mengungkapkan kesedihan. Puisi, bersama-sama, masih benar. Usia Anda, berpura-pura menjadi melankolis, agak tidak memiliki rasa. Dalam hidup, Anda juga perlu mengalami, agar tidak mengandalkan imajinasi untuk memaksakan emosi. Andalkan yang lama dan jual yang lama, Su Wuzu berkata dengan jijik saat ini. Mendengarkan komentar Tuan Chongnian di sekitar, sangat sunyi di sini. Tiba-tiba seseorang berbicara, dan tentu saja semua orang mendengarnya. Tuan Chongnian sedikit mengernyit dan melirik Su Wuzu. Dia belum membuka mulutnya, dan sekelilingnya penuh dengan kemarahan. Dari mana Suzy berasal, berani bicara omong kosong. Betapa karakter Tuan Chongnian, kamu juga bisa menyalahkannya. Dari mana bajingan itu berasal, mengomel di sini. Teguran marah datang, dan wajah banyak orang populer memerah, melotot seolah-olah mereka akan menelan Su Wuzu, seolah-olah Su Wuzu sedang memarahi orang tua mereka. Xuan Wei secara alami mengambil 2 langkah dari Su Wuzu, berpikir bahwa kamu akan bunuh diri, jangan salahkan aku karena tidak menarikmu. Anda tidak dapat membayangkan energi Konfusianisme hebat, Anda berani menghinanya di depan begitu banyak orang. Su Wuzu tampaknya tidak mendengar omelan ini, tetapi memandang Chongnian dan berkata, sungguh sopan menyebut Anda orang tua. Sebuah kata yang dapat dijelaskan dengan, memaksa kata-kata baru untuk mengatakan kesedihan, sebenarnya adalah apa yang Anda katakan. Rumit, apalagi menulis tentang kekhawatiran di usia muda, bukankah kita anak muda bukan manusia, tanpa emosi, tanpa kekhawatiran dan kekhawatiran. Orang tua, jangan salah paham dengan anak-anak Anda di sini, dan semua orang, jangan pergi ke tempat rusak Akademi Jixia, kebanyakan dari mereka adalah kantong anggur dan kantong beras, dan mereka akan mengadu Anda. Berani. Penyakit jiwa. Usir dia. Sekelompok cendekiawan dan wanita muda benar-benar marah, dan kelompok itu sangat marah, dan beberapa cendekiawan akan bergegas untuk menangkap pakaian Su Wuzu dan mengusirnya. Tuan Chongnian sedikit mengernyit, kalimat, memaksa kata-kata baru untuk mengatakan kesedihan, sangat artistik, tetapi kata-kata pemuda ini benar-benar jelek. Tidak hanya memarahinya, tetapi juga memarahi Akademi Jixia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu selama bertahun-tahun. Dia menahan amarah di dalam hatinya, memandang Su Wuzu dan berkata, ini layak untuk berbicara tentang sastra dan Taoisme, tetapi terlalu berlebihan bagimu untuk menghina Akademi Jixia. Su Wuzu tersenyum dan berkata, izinkan saya mengajukan pertanyaan jika seseorang berbicara buruk, tetapi hanya mengatakan yang sebenarnya, apakah orang ini bersalah? Tentu saja tidak bersalah, kata Chongnian. Ya, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menghina Akademi Jixia? Su Wuzu memandang Chongnian dan berkata, apakah Anda ingin memaksa saya untuk berbohong bahwa Akademi Jixia bukanlah sampah? Melihat Su Wuzu menghina Akademi Jixia dengan begitu arogan dan mendominasi, Xuan Wei tercengang. Seberapa jauh sekte kuno Juntian membengkak murid-muridnya? Berani menunjuk Konfusianisme yang hebat dan memarahi Akademi Jixia. Apakah Juntian Jiao begitu kuat sekarang? Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak takut dengan tanah suci? Terkesan dia benar-benar yakin. Dia awalnya tidak puas disebut sebagai adik laki-laki, tetapi sekarang dia tidak memiliki ketidakpuasan sama sekali. Bahkan orang-orang Konfusianisme yang hebat pun dapat menunjuk hidung mereka untuk mengutuk. Menyebut diri mereka sebagai adik adalah untuk menghormati diri mereka sendiri. Yang lain juga melupakan kemarahan mereka saat ini. Karena kata-kata Su Wuzu sangat mengejutkan sampai-sampai mereka lupa untuk marah. Semua orang memandang Tuan Chongnian, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapinya.
Wajah lembut Tuan Chongnian juga menjadi gelap saat ini. Akademi Jixia adalah tempat suci untuk menulis dan Taoisme, dan itu adalah tempat suci di hati semua sarjana. Bagaimana dia bisa menanggung pelecehan seperti itu oleh seorang bocah lelaki berusia setengah tahun sekarang? Kerusakan berasal dari mulut. Tuan Chongnian menatap Su Wuzu dan berkata dengan dingin. Hehe, itu ancaman lain. Akademi Jixia mengatakan bahwa itu adalah tempat suci Wendao, tetapi setiap kali itu menindas orang lain dengan paksa. Ini adalah tempat suci Wendao, jadi, kamu adalah sekelompok orang munafik. Lalu, saya menyebut Anda sekelompok sampah. Apakah ada masalah? Su Wuzu menatap Tuan Chongnian dan bertanya. Anda berasal dari Akademi Jixia, dan Anda masih mengharapkan diri Anda menyelamatkan muka untuk Anda. Saya datang ke sini untuk mencari kesalahan. Terima kasih.